Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di Bahas Kasus Psikologi. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman semua dimanapun berada selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun ya. Nah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau sharing nih seputar kasus yang sudah Mbak Eka tangani ya. Tentu tetap dengan memperhatikan kode etik alias identitasnya kita samarkan. Nah, apa sih temanya pada kesempatan kali ini? Yuk kita simak. Oke, baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini mereka mau mengambil sebuah kasus yang sudah mereka tangani. Tentu seperti biasa kita rahasiakan identitasnya ya, agar sesuai dengan kode etik psikologi. Nah, adapun tema yang mau mereka bahas atau kisah yang mau mereka bagikan ke teman-teman semua adalah tentang perjalanan seorang ibu yang harus merawat anak dari PSK dan anak ini mengalami gangguan hiperaktif. Oke, apabila tema ini menarik ya, dan apabila tema ini menurut teman-teman, wah kok menyentuh hati ya, dan ternyata masih ada ya orang-orang yang seperti itu. Nah, silakan teman-teman stay sampai selesai dan simak ya. Tentu mereka tidak bosan-bosan mengingatkan teman-teman untuk jangan nonton sekedarnya ya, sehingga teman-teman gagal paham. Nah, harapan mereka paling nggak teman-teman dapat poinnya dulu, baru teman-teman bisa komen. Oke? Dan sekali lagi tidak ada judgement ya teman-teman, karena kita tidak pernah tahu kondisi apa yang sedang dialami oleh kedua belah pihak pada saat itu. Nah, oke teman-teman semua, ini dia kisahnya atau ini dia kasus yang akan mereka bahas. Nah, oke baik teman-teman. Jadi pada suatu pagi ya, sebelum mereka berangkat bekerja, itu mereka cek HP teman-teman ya. Dan ada masuk WhatsApp dari salah satu guru di Yogyakarta. Ini adalah guru TK yang mengatakan bahwa mereka sudah sangat kewalahan pada saat harus menangani seorang anak laki-laki. Nah, pada saat itu usianya masih sekitar 5 tahun teman-teman. Masih sekitar 5 tahun dan gurunya mengatakan nggak bisa diem, nggak bisa duduk dan lain sebagainya ya. Sampai akhirnya gurunya meminta tolong mereka untuk datang melihat, mengobservasi. Nah, setelah mereka bikin janji, mereka atur jadwal, mereka menuju ke sekolah anak tersebut. Oke, pada saat mereka sampai ke sekolahnya, si guru langsung kasih kode dan emang gurunya ini udah paham ya, karena beberapa anak-anak yang memang dirasa memiliki gangguan khusus oleh ibu guru di TK tersebut teman-teman. Nah ini biasanya udah sering kontak mereka ya, maka mereka pun juga udah sering wirawiri ke sana karena dulu mereka pernah praktek di sana untuk menyelesaikan studi S2 salah satunya di situ teman-teman. Nah setelah mereka datang, gurunya udah paham, cuman ngasih kode bahwa anaknya ini gitu ya, anaknya ini dengan mata gitu, dengan gestur mata. Mereka amati, mereka lihat-lihat, wah luar biasa, dengan body yang masih kecil ya, casing tubuhnya masih kecil ya, perawakannya mohon maaf, nah itu masih kecil, tapi tenaganya luar biasa. Buku temennya dilempar ya, kemudian pensil segala macam ya dibuang, krayon temennya diambil dan lain sebagainya. Nah, cuman mereka pada saat ini atau kesempatan kali ini tidak mau membahas kisah anak tersebut ya. Mereka lebih tertarik pada kesempatan kali ini membahas ibunya yang merawat dia. Nah, secara otomatis apabila ada anak-anak yang dirujuk, pasti mereka akan menanyakan data diri keluarga dan lain sebagainya. Mulailah bercerita si guru kelas anak ini tadi teman-teman. Mbak, kalau mau ketemu sama ibunya, kata gurunya ya, ini sulit karena ibunya kerja sendirian. Nah, kapan nanti besok atau lusa saya bikin janjian dulu pas anak ini dijemput supaya mereka bisa ketemu sama orang tuanya. Nah, oke teman-teman. Nah, akhirnya mereka ketemulah sama si orang tua anak ini ya. Mereka datang ke rumahnya dan memang mohon maaf, sekolah TK yang dimaksud ini adalah sekolah TK pinggiran ya teman-teman. Jadi memang untuk anak-anak yang tidak bisa membayar SPP dengan maksimal. Jadi ya seikhlasnya aja SPP-nya kayak gitu ya. Dan daerahnya juga cukup daerah yang kumuh atau kurang terjamah begitu. Nah, ketemulah mereka dengan ibunya, disitulah mereka tercengang teman-teman ya. Karena ternyata apa? Ternyata si anak ini adalah bukan anak kandung dari ibu tersebut. Nah, teman-teman bisa bayangin ya gimana perasaan si ibu itu ya ketika harus merawat anak yang memang luar biasa bandel kok dalam tanda petik, karena memang orang tuanya dan sekolah tidak paham apa kondisi yang dialami si anak. Akhirnya mereka galilah data teman-teman di situ ya, mereka gali data, mereka tanya-tanya apa yang terjadi.
Dan ternyata pada saat anak itu berusia 3 bulan, jadi dia tuh dulu jualan di salah satu tempat mangkal. Jualan dalam artian jual angkringan teman-teman ya. Jual angkringan, jadi di Jogja tuh memang terkenal dengan banyaknya angkringan ya. Nah, di salah satu tempat yang memang buat mangkal-mangkal pekerja seks komersial itu ya teman-teman. Nah, akhirnya seringlah ketemu, sering kumpul, sering cerita-cerita. Jadi si ibunya anak ini, ibu kandungnya ya, itu sering ngobrol atau sering datang makan ke warungnya ibu angkatnya sekarang yang mengasuh anak ini. Hingga pada suatu ketika, pada saat anak itu berumur 3 bulan teman-teman, ibunya datang, bilangnya mau menitipkan anak ini 2 hari ya, karena dia mau pulang kampung untuk mengurus surat-surat pernikahan dan mengurus akte kelahiran si bayi ini. Nah teman-teman semua tahu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hingga anaknya berumur 5 tahun ya, pada saat mereka ketemu waktu itu, ini anaknya gak diambil-ambil teman-teman sama si PSK tersebut ya. Dan bahkan nomor HP-nya hilang, tempat mangkal biasanya juga sudah gak ada dan lain sebagainya. Nah si ibu ini kebingungan, tapi mau gak mau dia harus merawat bayi ini teman-teman. Nah oke, baik. Ada lagi yang lebih menarik teman-teman daripada dia dititipi oleh anak ini tadi teman-teman ya. Ternyata si ibu ini juga ditinggalkan oleh suaminya karena suaminya ini kecantol sama salah satu PSK di tempat ibu dan suaminya ini sering jualan angkringan. Nah ditambah ibu ini juga punya satu anak perempuan yang harus dia biayai. Jadi praktis hidupnya dia itu harus menghidupi 2 anak sekaligus. Satu dari anak pernikahannya dia dengan suaminya, yang satu anak titipan dari PSK temennya dia di tempat prostitusi ya, satu tempat prostitusi di Yogyakarta. Nah teman-teman semua, akhirnya si ibu ini bercerita panjang lebar ya, dan memang nggak bisa menemui Mbak Eka pada saat ini tertentu kan, harus jualan, harus banting tulang, harus bayar listrik, sewa kontrakan dan lain sebagainya. Nah teman-teman bisa kebayang ya, gimana stresnya ibu ini. Nah oke teman-teman semua, akhirnya singkat kata singkat cerita, si ibu ini pun kita edukasi atau kita berikan pemahaman terkait bagaimana sih cara untuk menangani anak tersebut teman-teman. Nah setelah terapi berjalan ya 1-2 bulan teman-teman, memang ada perubahan signifikan, tapi kemudian ada permasalahan baru lagi yang muncul. Kenapa? Satu kampung tempat anak ini tinggal atau tempat ibu ini tinggal ya, itu sudah tahu kalau anak laki-laki ini adalah anak titipan atau anak buangan PSK. Nah, akhirnya teman-teman kecilnya atau teman-teman remajanya itu semua mengolok-olok ya, menjadikan dia merundung si anak kecil ini. Nah, dampaknya secara psikologis akhirnya nggak oke dan nggak baik-baik saja. Nah, permasalahan ini pun akhirnya sampai juga ke ketua RT-nya dan ke ketua RW-nya. Karena apa? Kalau anak ini tidak ditolong dan tidak ditangani, karena anak ini nanti besarnya berpotensi melakukan tindakan kriminal. Karena apa teman-teman? Dia tidak bisa melakukan kontrol diri ya. Kemudian dia juga ngerasa sepanjang hidupnya, seumur hidupnya, semua orang gak sayang sama dia, semua orang mau ngebuang dia. Teman-teman kebayang kan? Nah, untungnya pada saat itu ketua RT, ketua RW dan ibunya ini sangat kooperatif ya teman-teman ya. Dan sampai ada satu titik, akhirnya ada inisiatif nih dari si ketua RT dan ketua RW untuk mencari ibu kandung anak ini teman-teman ya. Setelah 5 tahun berlalu ya, udah ganti berapa kali dia nggak tahu mereka itu ya, ketua RT, ketua RW-nya, karena memang katanya dulu sempat beda. Ini adalah ketua RT dan RW yang baru ya pada saat ditangani. Ketemulah si ibunya itu di salah satu tempat yang ada di Yogyakarta juga teman-teman. Itu di area atas ya. Jadi di area utara teman-teman di Jogja. Nah, di situ ini mereka nggak ikut ke sana teman-teman ya, tapi mereka dapat laporan dari Pak RT dan Pak RW-nya. Jadi pada saat si ibu kandung anak ini ditemukan ya, ibunya ini tinggal di belakang satu pemakaman teman-teman. Tinggal di belakang satu pemakaman, dan ternyata ibu ini juga mengasuh 3 orang anak kandungnya sendiri dari suami yang tidak diketahui siapa suaminya. Nah dari situlah mereka mulai diajak nih sama Pak RT sama Pak RW-nya untuk coba ngobrol. Memungkinkan nggak kalau misalnya ibu ini dibantu dicarikan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah namun ternyata ibu ini menolak ya. Ibu kandungnya si anak ini menolak, dan si anak ini pun juga harusnya tidak diberitahu tapi diberitahu oleh warga sekitar ya. Akhirnya anak ini juga menolak.
jangan buang aku, tolong jangan buang aku, jangan kasih aku ke orang itu, jangan kasih aku ke panti asuhan. Ya teman-teman kebayang ya, ini kompleks banget teman-teman. Dan pada akhirnya memang ya sudah, kita tahu alasannya. Ternyata dia pun juga keberatan dengan mengasuh anak yang masih kecil-kecil banget itu, 3 orang ya. Dan dia pun juga sudah berusaha mencari bantuan ke kampung halamannya. Jadi pada saat dulu bilang mau pulang ngurus akte itu, ternyata pulang beneran teman-teman. Namun sama keluarga besarnya ditolak ya. Karena apa? Neneknya si anak ini artinya ya, atau orang tua dari ibu kandung si anak ini, itu memang orang yang cukup keras dan sudah gonta-ganti pasangan. Jadi udah menikah bercerai beberapa kali. Dan lagi-lagi ini adalah masalah pengasuhan atau pola asuh. Nah, oke teman-teman, cukup sampai di sini. Sekarang mari kita bahas. Nah, oke teman-teman, membahas kasus-kasus real life ya, atau true story di lapangan, terutama yang datang ke Mbak Eka tuh memang kadang Mbak Eka sendiri juga jadi beban ya teman-teman. Tapi mau nggak mau, kita nggak pernah bisa milih kasus atau milih siapapun yang akan datang ke kita sebagai psikolog. Nah, teman-teman semua, untuk kasus seperti ini, Mbak Eka sangat mengharapkan bantuan teman-teman dimanapun ya. Apabila nanti di sekitar rumah kita ternyata kita kok ada anak dari dalam tanda petik PSK ya, atau pekerja seks komersil, dan anak ini ada di sekitar lingkungan kita, Mbak Eka minta tolong ke teman-teman semua untuk jangan dijauhi. Karena apa teman-teman? Anak-anak ini rentan sekali untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal ya. Nah, misalnya dia tinggal satu lingkungan sama kita, paling nggak kita menguatkan orang tua di sekitarnya ya, atau kita ajak anak itu untuk melakukan hal-hal positif dan hal-hal baik. Supaya apa? Supaya tidak merugikan diri anak itu sendiri dan diri orang tua. Nah, kemudian untuk teman-teman sekalian, apabila teman-teman mengalami masalah yang sama, atau misalnya dititipi anak, atau misalnya ngangkat anak dan kemudian gak paham harus bagaimana, teman-teman jangan segan-segan untuk berkonsultasi ya, mengkonsultasikan permasalahan itu ke ahli-ahli yang memang memahami ilmunya teman-teman. Supaya apa? Supaya teman-teman atau kita sendiri yang sudah ngangkat anak, atau kita yang misalnya dititipin anak, itu kita jadi nggak kerepotan ya, dalam tanda petik kita bisa membimbing anak itu dengan benar, dan kita juga tetap sehat mental. Nah, itu yang paling utama. Nah, pada kasus ini si ibu sudah diberikan psikoedukasi ya, pemahaman-pemahaman terkait bagaimana cara merawat anak ini, bagaimana cara memperlakukannya. Dan termasuk pada akhirnya karena ada campur tangan dari warga sekitar, anak ini pun bisa melakukan terapi. Nah, kisah ini memang belum selesai teman-teman, perjalanan hidupnya dia masih panjang, tapi kita doakan aja yang terbaik untuk si anak ini dan ibu angkatnya ya. Nah, oke teman-teman semua, terima kasih banyak untuk yang sudah nyimak podcast pada kali ini. Semoga ada hal positif yang bisa dipetik. Dan intinya jangan acuhkan anak-anak yang terlantar ya, dan jangan cepat ngejudge apabila ada seseorang yang memang kita rasa, wah kok dia perilakunya nggak baik ya, kok dia perilakunya nggak oke ya. Kenapa? Setiap orang atau setiap dari kita itu tidak mungkin terlahir dengan hal yang negatif semua, tapi lingkungan lah dan orang-orang yang nggak bisa support lah yang bisa membentuk seseorang menjadi orang yang negatif. Oke teman semua, terima kasih banyak. Mbak Eka titip salam untuk orang-orang tercinta di sekitar teman-teman semua, dan sampai ketemu lagi pada podcast pada kesempatan yang lain ya. Dadah.